lakukan. Kelebihan itu gampang dibaca. Tentang jamur, tentang trichoderma udah pada tahu, dikolisa dan lain-lainnya itu bisa di googling. Sudah pernah pada praktek bagaimana memancing jamur trichoderma? Belum. Apa perlu kita praktekkan sekarang? Perlu. Kita prosesnya aja dulu ya. Karena nanti ada negara herbisida yang paling berbahaya. Herbisida itu tidak harus sintetis seperti itu juga. Dengan trichoderma juga bisa. Dengan mengatur tumbuh, hormon yang kita overdosis juga bisa. Sekarang kita ke proses pemancingan trichoderma. Ya. Atau bisa gunakan baik, bisa gunakan bakteri yang penting bisa menyerap air. Karena dalam jagung boleh, kentang boleh. Iya, tapi glukosanya ada enggak? Mungkin nanti di pengembangan lain juga bisa. Yang lebih gampang kita carikan di nasi, karena hampir setiap hari kita ada nasi ya. Nah, habis itu kita tutup. Mana tutupnya tadi, Mang? Hah? Bagian mulut daunnya yang dibawa ke atas. Kalau dibalik ini bisa saja, tapi yang paling mudah itu dibalik ini. Karena di sini pori-porinya dia banyak. Yang ini untuk fotosintesa. Penyerapan makanan pun saya tidak hanya mengingatkan karena banyak petani yang melakukan penyemprotan. Tapi poinnya tidak ada sinyal radioaktif seperti musik. Kalau ini sih hari keempat. Nah, hari keempat ini besar kemungkinan dia bukan trichoderma. Ya bisa saja lumut yang berkembang atau asbat ini. Tapi ketika sudah di alam akan kondisi terkecuali sama-sama didormakan, dicampur, dikemas, dijual, mungkin lakukan yang terbaik. Alangkah baiknya dipisah. Kalau pertanyaan Bapak, saya hanya bisa bilang bisa. Tapi nah sekarang trichoderma, tapi jawabannya adalah jenis trichoderma harajiani. Ada lagi sisanya di sana. Saya bawa 2 botol baru mau boleh kalau mau dibisnisin. Ini berapa? Ini lagi tuang aja. Kalau biasanya kalau saya sekali bikin untuk 1 ton itu ya, tadi lupa itu 1 kuintal, 1 ton itu bahan yang kering semua ya. Kalau 1 ton bahan organik itu banyak sekali. Biasanya kita gunakan sampai 60% itu, kadang menggunakan 60 liter air. Kita gunakan yang ini 20 ya. Tapi yang jelas kalau 1 liter trichoderma berbanding 20 liter air, molasinya sebenarnya cukup 20 mili saja cukup. 250 mili juga boleh. Tidak banyak-banyak. Ini sedikit aja loh. Kalau ada lebih banyak juga boleh. Hitungannya 60 liter. Ya 60 liter untuk mendapat kelembaban 60%. Ini kasih juga Mas. Bangkok mana? Ini kok sini kok, ambil cangkungnya langsung kok. Oh, iya kok.
Ya, diaktifkan semua. Bagusnya diaduk-aduk ini NPK cair. NPK cair itu bukan berarti kayak petani NPK cair mutiara ya. Ponska ya, bukan, itu kan unsur. Kalau mutiara Ponska itu kan sintetis. Tapi kalau kita di organik juga boleh kok. Ini kan kita sedang bikin keseimbangan dari unsur makro, sedang sampai mikro sudah terkandung di sini. Kalau bicara di sintetis di sana kan makronya saja. Nitrogen ya nitrogen saja, fosfat ya fosfat saja. Karena tanam coba semuanya ini bebas. Yang penting dalam proses pembuatannya ini bertahap. Mau masukkan mana dulu boleh? Iya. Ini. Nah, makanya itu kan dari buah-buahan. Pak, yang pembuatan NPK itu apakah kan Bapak bilang tadi kan RW apakah di situ juga ditambahkan mulasi? Jelas, karena di sana ada bakteri. Tapi kalau bisa gunakan air gula merah aja, Pak. Gula merah kan sedikit juga, Pak. Nggak terlalu banyak. Paling gula merah 30.000. Udah gula pedang. Kalau di Bali ya. Air kelapa ya, Pak? Juga ya, ada kalium lagi ya di sana. Nanti kalau nutrisi cair baru saya kasih komposisi. Ya, Pak. Itu baru menggunakan komposisi. Kalau padat nggak terlalu masalah. Itu kan berarti kan aplikasi kan semprot kan? Iya, ya, itu baru menggunakan TPM nanti. Itu baru menggunakan TPM. Dedaunan. Ada yang bertanya hijauannya apa saja? Campurannya. Kita masukkan bisa sampai. Jadi di rumah jangan terbatas ya. Kalau hijauannya lebih banyak daripada korenya, nggak masalah. Yang penting hijauannya variatif. Ada yang mengandung fosfat, kalsium. Yang mengandung fosfat hijauannya kalau daunnya itu kerasa sepet-sepet biasanya kegajian 20%. Nggak masalah. Bisa saja. Tapi kalau mau komposisi yang benar, ya yang NPK-nya komplit usahakan ya kayak gini. Udah ketiga-tiganya. Ya, selanjutnya kalau udah ketiga jenis masuk, sekarang masukkan kuhinya. Iya. Itu kasih biar menjadi 50%. Tapi kalau ada kotoran lembu boleh, ayam boleh. Semua boleh. Nanti komposisinya, nutrisinya cari aja, hitung-hitung di rumah masing-masing. Biar nggak ada sampah lagi yang ada limbah menjadi pupuk. Berarti Pak dibalik pas aja di pasar bisa ya Pak gitu, ya semua. tapi ini kan nggak terlalu halus. Wow. Iya. Iya, nanti akan lari ke lingkungan. Nanti saya rangkum di terakhir ya. Kalau agak-agak lembab nih. Sekarang siram. Nanti kita kelembaban di 60%. Karena bakteri kelembaban 60%. Tadi ada yang nanya serangan fusariumnya tinggi nggak? Iya. Siapa ya? Siapa yang tanamannya kena fusarium? Trichoderma. Ketika sudah kena apa sebelum kena? Sesudah kena. Ya pelan pasti. Tapi nanti kalau tanam apapun, pisang, cabai, terong, bawang merah, kan yang rentan fusarium. Itu pakai gini aja. Langsung dari awal. Nah setelah itu kelembaban yang penting. Fusarium hanya mengobatin, tapi kan lebih baik menangkal. Ketika pH-nya bisa dikendalikan, fusarium ada di mana saja, kapan saja. Dia akan bisa menyerang ketika saatnya dia mendapatkan momen. Nah itu zeolit. Zeolit ini batuan mineral alam Pak, adanya di gua-gua. Tapi kalau nggak ada zeolit jangan panik. Pernah buka Terapreta tentang pertanian organik, gunakan arang aktif. Arang aktif agak ditumbuk kayak pasir. Arang sekam boleh, arang aktif. Fungsi zeolit banyak. Kenapa saya isikan zeolit? Nanti buka aja deh di YouTube. Tapi kalau nggak ada zeolit, gunakan dolomit, terus ditambah dengan arang sekam. Ya, ini biar nggak terbatas.
Nanti jangan-jangan kalau nggak ada geolab ya nggak, pupuknya gagal, nggak, gunakan aja dulu sama arang sekam, sama arang aktif. Berarti geolip Pak, jadi dia juga bisa menjadi sumber kalsium. Iya, salah satunya. Dan dia juga rumah dari mikroba itu sendiri, menjaga kelembaban itu sendiri. Banyak Pak, kalau di organik nggak ada yang satu fungsi Pak. Tapi saya rasa saudara yang di timur gampang menjadi geolab Pak. Ya. Daerah roti. Ya nanti tukar-tukaran lah sama di Kalimantan. Siapa tahu di sana ada gua kelelawar, kotoran kelelawarnya bawa ke sini, geolabnya kirim ke sana kan. Sana juga ada Pak, gua kelelawar. Ada, itu ambil saja. Itu nutrisinya banyak Pak kalau ada. Itu kaliumnya tinggi loh Pak. Fosfatnya juga tinggi. Iya, ntar ini juga dikasih kotoran kelawarnya udah masuk. Belum. Masukin. Gunakan itu saja, digabung kotoran walet dan kotoran kelelawar gini Bang. Kualitasnya mana yang lebih bagus Pak? Kelelawar atau walet? Mantap. Sama-sama bagus. Sama-sama punya kelebihan. Kalau kelelawar kan dari buah-buahan, fosfat kaliumnya tinggi dari ekstrak buah-buahan. Tapi kalau walet kan dari serangga, hewani dan nabati. Nanti ada asam amino, terus ada asam umat. Kalau biasanya buah-buahan asam umatnya tinggi, kalau dari hewani asam aminonya tinggi. Ini dipadukan Pak. Jauh kan lebih bagus Pak. Asam amino lebih bagus. Ya, kalau itu dipadukan gini Pak, komplit Pak. Oh berarti asam amino hanya kita dapat dari walet. Bisa dari kotoran itu, bisa. Tapi kalau dari hewani, dari ikan yang kita cincang masukkan juga bisa Pak. Dari kerang. Dari kerang. Nah, kalau dari kerang kaliumnya tinggi. Apalagi yang dari laut-laut Pak. Nah, tadi kalau fusariumnya nyerang tinggi dengan trichoderma, kalau ada antrak itu gunakan cangkang kepiting laut. Itu 1 kilo direndam dengan 50 liter air, terus sampean isikan cuka, itu aja pakai ngerendam 1 malam, terus di mix dengan trichoderma pakai nyemprot. Walaupun belum kena, antisipasi di lahan. Air menetes, kita lepas nggak mudah kembang. Oh ini karena arang sekamnya yang terlalu banyak. Pas ini sekitar 60%. Iya kayak gitu. Kalau ampas tahu masih banyak gini ya. Kalau di ampas tahu ya, kalau ada ampas tahu di rumah, kalau nggak dikasih hewan pakai pupuk juga bagus, kan kaliumnya tinggi. Barat manusia, ubun-ubunnya ketutup, panas dalamnya lama. Nah ini bakteri dan mikroba udah mulai bekerja nih, mendekomposer. Besok biasanya mulai panas. Cek di pagi hari, kalau suhunya masih sekitar 50 derajat dan cenderung minyak limba. Harusnya dari buah, karena sekarang bukan musim buah. Di sini kita pakai daunnya. Yang paling ujung nanti kita membuat surfaktannya. Saya minta tolong relawan untuk melakukannya.